Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Karena kebahagiaan itu merupakan salah satu dari kunci kehidupan ya teman-teman. Nah, bahagia itu bukan hanya dicari, tapi bahagia itu diciptakan. Semoga dalam keadaan apapun kita selalu tidak lupa mencari celah untuk bersyukur dan berbahagia ya teman-teman. Amin. Nah, kali ini saya mau share ke teman-teman video mengenai langkah-langkah memulai untuk budgeting. Nah, sedikit disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa apa yang saya bagikan ini adalah menurut kacamata saya sebagai ibu rumah tangga, membagikan sedikit pengalaman, dan mudah-mudahan pengalaman yang pernah saya lakukan untuk diri saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi dulu itu saya pernah punya pengalaman, mungkin pengalaman saya itu bisa sama juga ya dengan teman-teman di rumah. Nah, setelah habis gajian itu kadang suka ada emosi nih untuk segera berbelanja gitu, walaupun judulnya untuk kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Nah, kadang seminggu setelah itu saya tuh berpikir, kenapa ya kok uang gaji tuh udah segini lagi, padahal kan cuman beli untuk kebutuhan hidup, bukan kebutuhan yang konsumtif gitu. Nah, kadang dari situ pun kita juga suka merasa, wah kayaknya kita gagal nih untuk mengatur keuangan rumah tangga, atau apa mungkin kita terlalu boros ya pemikiran-pemikiran semacam itu yang kadang biasanya suka timbul nih di benak para ibu rumah tangga gitu ya. Tapi memang ternyata kita tuh nggak boros teman-teman, hanya saja kita belum bisa menentukan mana yang harusnya jadi prioritas. Nah, dengan budgeting ini, jadi saya tuh bisa memisahkan antara prioritas dan kebutuhan ya teman-teman. Sebelum ke langkah-langkah, teman-teman juga harus paham apa itu budgeting. Jadi budgeting itu adalah sebuah metode pengaturan keuangan gitu ya, atau penyusunan anggaran yang fungsinya itu untuk mengontrol pemasukan dan pengeluaran. Karena di mana ada pemasukan, pastinya di situ ada pengeluaran. Jadi intinya itu sih, inti dari budgeting itu ya sebetulnya itu, di mana ada pemasukan ya pastinya ada pengeluaran. Nah, ada beberapa metode budgeting, diantaranya ada metode presentasi, ada metode kakeibo yang sedang viral di Jepang tuh, terus ada metode amplop dan metode-metode lainnya. Orang tua pada zaman dulu ya teman-teman biasanya tuh yang selalu pakai metode amplop. Jadi ketika sudah menerima gaji, dipisahin nih mana yang buat kebutuhan sehari-hari, mana juga yang buat kebutuhan yang prioritas gitu ya, seperti cicilan dan lain-lain. Memulai budgeting itu tidak ada kata terlambat ya teman-teman. Jadi kapanpun, di usia berapapun kalian masih bisa memulai gitu. Selama hal itu baik ya kita mulai aja dan fokus ya teman-teman intinya. Kalau misalkan gagal ya nggak apa-apa, dicoba lagi, karena keberhasilan itu kan berawal dari sebuah kegagalan ya. Dan harus tetap semangat ya teman-teman, karena dengan semangat itu semuanya akan jauh lebih mudah. Dan teman-teman juga nggak boleh melihat ke belakang mengenai kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, keborosan kita di masa lalu. Cukup itu tidak usah dijadikan sebuah hambatan untuk kita mulai maju ya teman-teman. Semoga bisa menjadi afirmasi yang positif ya untuk kita semua. Langkah yang pertama untuk memulai budgeting ini adalah tulis semua pendapatan kita. Mau itu pendapatan tetap, pendapatan sampingan, pendapatan suami, pendapatan istri, atau pendapatan lain-lainnya, sekecil apapun ya teman-teman, kita tulis semuanya. Karena ini tuh penting, karena untuk bisa tahu pendapatan ini tuh akan mengcover kebutuhan yang mana gitu ya teman-teman. Jadi arusnya itu sejalan ya teman-teman, nggak boncos-boncos. Kalau misalkan nih pendapatan tetapnya suami itu mengcover berbagai cicilan gitu ya, nah ya sudah, berarti kita anggarkan si pendapatan suami itu sebagai yang mengcover cicilan. Sehingga ketika suami kita gajian, kita ada pengerem ya teman-teman, nggak langsung belanja, tapi kita prioritaskan dulu apa yang sudah jadi komitmen.
Langkah selanjutnya, langkah yang kedua yaitu tulis semua pengeluaran. Kalau misalkan pendapatannya itu kita bulanan, kita tulis pengeluaran selama 1 bulan. Kalau misalkan mingguan, bisa tulis pengeluaran selama 1 minggu. Atau misalkan pendapatannya itu harian, kita juga tulis semua pengeluaran di 1 hari itu. Nah, kalau saya biasanya pengeluaran itu dibagi menjadi beberapa gitu ya, kayak misalkan di prioritas, kewajiban tetap, sama kalau untuk prioritas itu berarti artinya yang harus saya dahulukan untuk bayar seperti hutang, cicilan, asuransi, terus BPJS dan lain-lain ya teman-teman, yang sudah jelas akadnya dan sudah ada jatuh temponya tanggal berapa, itu yang biasanya saya prioritaskan. Nah, yang kedua, ada kewajiban tetap. Di sini kewajiban tetap tuh seperti sodako, listrik, air, sampah, beras, susu, pampers, juga dana tak terduga. Jadi untuk prioritas itu adalah pengeluaran yang saya kelompokkan di mana memang ada masa tenornya gitu dan pasti itu akan berakhir. Sedangkan kewajiban tetap itu seperti kebutuhan yang esensial. Nah, seperti listrik, air itu kan sebuah kebutuhan rumah tangga ya, tapi sifatnya tuh esensial. Jadi sifatnya itu primer gitu ya teman-teman. Lalu di kewajiban tetap juga saya itu tuliskan dana tak terduga yang sifatnya tuh sudah pasti. Tapi ini opsional ya teman-teman. Dana tak terduga ini kan peruntukannya seperti kayak sumbangan, kondangan, atau patungan yang tiba-tiba kita harus patungan nengok si ini, si itu gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam 1 bulan atau 1 minggu atau dalam 1 hari itu kita sudah bisa pastikan nih akan ada undangan ke sini atau patungan ke sini gitu ya, itu bisa dimasukkan ke kewajiban tetap karena kita sudah tahu nih kalau misalkan ini tuh harus dikeluarkan gitu. Nah, itu termasuk dana tak terduga yang sudah pasti. Nah, beda lagi untuk dana tak terduga yang yang belum pasti ya teman-teman. Nanti kita juga akan pisahkan dananya gitu. Nah, lalu setelah pengeluaran yang prioritas dan esensialnya itu terpenuhi, maka sisa anggarannya itu kita tulis di kebutuhan harian. Ini jadi langkah selanjutnya itu kita tulis kebutuhan harian. Jadi sisa anggaran dari prioritas dan kewajiban tetap itulah yang sebetulnya menjadi gaji kita ya teman-teman, yang kita atur sehari-hari untuk kebutuhan dapur, kebutuhan makan, jajannya anak-anak, kamar mandi, pegangan, groceries, dan lain-lain. Nah, ini yang bisa kita belanjakan. Kebutuhan harian ini anggarannya bisa bebas ya teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalkan kalau makan itu di bulan ini atau minggu ini kan tidak pasti gitu, kadang lebih besar, kadang lebih kecil. Jadi disesuaikan aja dengan sisa anggarannya gitu. Nah, selanjutnya ada dana tak terduga yang harus kita pisahkan posnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, dana tak terduga ini kan ada 2. Nah, dana tak terduga yang pasti, yang sudah pasti, dan ada dana tak terduga yang tidak pasti. Nah, kita juga perlu nih buat anggaran untuk dana tak terduga lagi supaya tidak mengganggu di anggaran lainnya seperti anggaran kebutuhan harian, itu supaya tidak mengganggu. Kayak misalkan di tengah jalan kita ban bocor atau di tengah jalan kita gitu ya. Nah, itu bisa diambil dari dana tak terduga. Nah, lanjut. Selanjutnya itu yang paling penting dari semuanya itu adalah saving ya teman-teman. Nah, saving itu juga yang untuk pemula nih teman-teman, kita nggak harus ya, nggak mesti kita buat banyak saving gitu, banyak challenge menabung. Yang penting kita prioritaskan dulu aja ke dana darurat. Nah, setelah dana darurat selesai, baru kita bisa bikin tabungan-tabungan lainnya seperti tabungan pendidikan atau lain-lain. Nah, aturannya kalau menurut pakar sih, dana darurat untuk pemula itu 3 kali kebutuhan pokok. Jadi kalau misalkan kebutuhan pokoknya itu ada 2 juta, maka kita kumpulkan dana darurat di 3 kali 2 juta itu sebanyak 6 juta. Nah, sampaikan dulu aja
ke target segitu gitu. Nah, dana darurat ini kan fungsinya seperti untuk dana kesehatan. Kalau misalkan tiba-tiba putus pekerjaan, nah itu fungsinya seperti itu. Nah, sedangkan saving yang kedua di sini ada sinking fund. Kalian bisa buat sinking fund sebanyak mungkin boleh gitu, tapi diambilnya dari sisa anggaran. Nah, sisa anggaran kebutuhan harian atau dana tak terduga yang tidak habis di bulan itu bisa dimasukkan ke sinking fund. Lalu dana darurat ini anggarannya itu dari mana gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya spare banyak nih di yang sudah misalkan sisa anggaran kebutuhan itu berlebih gitu. Nah, teman-teman bisa pisahkan dulu dana darurat itu di awal, itu lebih baik ya teman-teman. Tapi kalau misalkan udah nggak ada spare lagi, udah pas-pasan, nah teman-teman bisa skip dulu sinking fund. Jadi di sisa-sisa anggaran itu bisa teman-teman masukkan ke dana darurat, atau teman-teman bisa bikin challenge untuk dana darurat gitu. Wah, sampai sini bahasannya makin berat aja nih. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna dengan baik ya. Kalau teman-teman ada yang mau menambahkan atau mengkoreksi, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Kita terbuka kok, karena kalau ilmu itu harus disampaikan ya teman-teman. Jadi biar nanti bisa saya perbaiki dan share ulang. Nah, selanjutnya ini saya coba untuk sharing metode presentasi, metode budgeting presentasi. Nah, yang populer itu presentasinya itu ada di 50 30 20, 60 20 20 dan juga 80 20. Di mana nih yang pertama nih, 50% untuk kebutuhan wajib, 30% untuk seperti living, self reward atau keinginan gitu. Dan di 20% itu untuk saving. Mengikuti ke bawahnya 60 20 20, yaitu 60% untuk kebutuhan wajib, 20% keinginan dan 20% saving. Nah, bawahnya juga di 80 20, yaitu 80% untuk kebutuhan wajib dan 20% untuk saving. Jadi masing-masing sesuaikan aja dengan kebutuhan, karena ini bukan angka baku kok. Kalian bisa rubah kapanpun yang sesuai dengan kebutuhannya aja gitu. Aduh, videonya ini agak panjang ya bun. Mudah-mudahan teman-teman semua nggak ada yang skip sampai detik ini gitu. Mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman mengerti dan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Lanjut ke note gitu. Di sini saya akan memberikan beberapa catatan, bahwa yang pertama itu kalau bisa nih pemasukan jangan berbanding lurus dengan pengeluaran. Jadi berapapun pemasukannya, pengeluarannya diusahakan tetap. Jangan pemasukan bertambah, pengeluaran juga ikut bertambah. Nah, itu yang sebaiknya kita hindari gitu. Yang kedua itu fokus pada diri sendiri dan tidak membandingkan dengan orang lain. Ingat ya teman-teman, kita hanya boleh membandingkan itu dengan diri kita sendiri. Dulu kita bisa nih kayak gini, sekarang juga kita harus bisa dong kayak gitu, kayak seperti dulu, bahkan lebih baik. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dengan membandingkan diri kita sendiri gitu, artinya kita bisa mengevaluasi apa kesalahan kita. Nah, yang ketiga, fokus ke dana darurat ya teman-teman, karena ini tuh dana saving yang paling penting di antara saving yang lainnya. Yang keempat itu konsisten. Terus yang selanjutnya, jika gagal ya terus evaluasi lagi, jangan sampai menyerah dan berhenti. Jadi itu dia yang bisa saya share hari ini mengenai langkah-langkah memulai budgeting. Semoga sedikitnya bisa memberi manfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video saya, teman-teman bisa klik like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan, and see you on next video. Bye-bye. Assalamualaikum.